Oke, mungkin langsung saja Jason bisa dimulai nih pemaparannya. Pasti pertanyaan utamanya nanti dengan kondisi pasar saat ini yang relatifly kalau lihat mungkin masuk ke bulan Oktober ini kayaknya isunya di mana-mana beritanya resesi terus Ya, gitu ya ya, kalau kita betul. lihat gitu ya di mana-mana. Jadi mungkin ini akan jadi pertanyaan yang cukup besar buat Bapak Ibu investor, gimana nih nasib investasi di reksadana ataupun mungkin di obligasi mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi dengan isu resesi. Nah, mungkin Jason bisa mulai pemaparannya, nanti kita akan masuk ke sesi Q&A juga di akhir sesi ya. Oke, 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 silakan boleh, Jason. boleh Pak Manuel. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Saya Jason Bartholomeus, jadi saya ini selaku investment specialist dari Bahan TCW. So, pada hari ini saya akan membawakan sedikit market update, baik itu dari kondisi global maupun on domestic. Dan kali ini untuk di kuartal 4 ini dari Bahana kita mengambil tema Weathering the Winter Storm. Jadi memang kalau kita lihat, salah satu tantangan yang dihadapi global di kuartal keempat ini selain ancaman resesi itu tentunya adalah musim dingin yang tentunya akan melanda dari sisi Amerika dan juga dari sisi Eropa. Nah, di sini mungkin musim dingin ini bisa jadi salah satu risiko untuk diinvestasi di investor di global. Dan di sini diharapkan kita akan membahas juga nih apa sih yang akan terjadi di kuartal keempat nanti setelah musim dingin. Yang biasa yang paling panas-panasnya yang banyak diberitakan lagi ada isu-isu resesi ya, Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi di sini Bapak Ibu dari bahannya sendiri kita mengambil gambar snow owl. Kenapa snow owl? Jadi snow owl itu adalah salah satu burung yang paling tangguh. Jadi ketika sedang terjadi badai salju itu snow owl ini dia bisa melawan badai salju untuk tetap melakukan aktivitas sehari-hari seperti berburu, mencari makan dan sebagainya. Jadi harapan kami semoga setelah mendengar sesi kali ini Bapak Ibu juga bisa seperti snow owl, Bapak Ibu semua bisa menerjang musim dingin yang akan melanda di kuartal 4 ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke pembahasannya, Bapak Ibu, izinkan saya sedikit pesan sponsor. Jadi, saya mau memperkenalkan sedikit seputar company profile dari Bahana TCW. So, Bahana TCW kita adalah Asset Management and Joint Venture, Bapak Ibu, atau blasteran. Jadi, kalau misalnya kita lihat, kepemilikan kita itu 60% under BUMN dan 40% under salah satu aset manajemen yang berdomisili di Amerika, yaitu Trust Company of the West, atau bisa disingkat dengan TCW. Nah, lalu pada 2020 kemarin, holding kita PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia baru saja ditunjuk oleh Pak Erick Thohir untuk menjadi holding dari sektor bisnis asuransi BUMN dan merebranding namanya menjadi IFG atau Indonesia Financial Group. Nah, dari situ akhirnya Bahana Group sendiri kita jadi sister company dengan beberapa asuransi BUMN seperti Jasara Harja, Jamkrindo, Askrindo, dan Jasindo. Kalau dari dana keuangan sendiri di sini bisa kita lihat ya Bapak Ibu, saat ini dana keuangan Bahana itu per bulan Agustus 2022 sekitar 48,3 triliun rupiah dengan CAGR atau rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sejak 2006 itu sekitar 16,96%. Dan kalau misalnya kita lihat untuk di industri sendiri saat ini dari AUM reksadananya saja berdasarkan data dari OJK per bulan Agustus Bahana menempati top 2 biggest asset management di Indonesia dengan total dana kelolaan sekitar 40,15 triliun rupiah. Dan di sini juga kami cukup bangga. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di sini dari Bahana sendiri kita mendapatkan AUM sebesar 40 triliun ini kita mendapatkan keringat kita berasal dari keringat kita sendiri. Kalau kita lihat sedikit nomor satu ini mungkin ada dapat support dari captive market mereka ya dari asuransi mereka, begitupun juga dengan nomor 5 dari perbankan mereka, nomor 6 dari perbankan mereka, tapi kalau Bahana kita so far masih stand alone sendiri. Nah, kalau kita lihat saat ini juga Bahana itu memiliki total dana kelolanya itu sekitar 8% dari market share di Indonesia. Mungkin sekarang langsung aja kita bahas ke marketnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini, memang dari sisi global dulu, udah sempat kita sum up dari sisi global, domestik, dan per kelas aset. Kalau dari sisi global, di sini bisa kita lihat bahwa memang di sini fase atau periode dari perbaikan perekonomian atau recovery period dari perekonomian di global itu sudah mulai menempati titik akhirnya. Bahkan ketika titik akhirnya ini bukan happy ending, justru malah bad ending. Kalau kita lihat bahkan negara-negara di global itu mereka mengalami stagflasi. Stagflasi apa? Stagflasi itu jadi pertumbuhan perekonomian mereka stagnan atau bahkan minus, tapi inflasinya sangat tinggi. Seperti contoh, nggak usah jauh-jauh, kita lihat ke Amerika. Amerika di situ bisa dibilang udah termasuk dalam resesi secara teorinya. Kenapa? Karena Amerika itu secara 2 kuartal berturut-turut GDP-nya itu minus dari kuartal 1 dan kuartal 2. Sedangkan inflasinya itu sangat tinggi. Bahkan sekarang ini yang terbaru di 8%-an itu tertinggi selama lebih dari 1 dekade terakhir. Nah, dari situ akhirnya The Fed sendiri atau Central Bank Amerika, mereka nggak diam aja. Nah, di sini akhirnya kalau misalnya kita lihat The Fed ini menaikkan suku bunga dengan sangat agresif untuk melawan inflasinya.
Ekspektasi pasar ada sekitar 100 basis poin atau 1% lagi sampai akhir tahun, dan bahkan berdasarkan konsensus itu ada kenaikan sekitar 1,25% sampai kuartal 1 2023. Kalau kita lihat ke Eropa, Eropa memang di sini krisis masih sedang terjadi Bapak Ibu ya, krisis antara Rusia dan Ukraina masih terjadi, sehingga ini masih berdampak terhadap satu benua Eropa. Tapi di satu sisi ada tantangan baru yang akan datang, yaitu winter atau musim dingin yang akan melanda di Eropa. Di mana di sini kalau kita lihat negara-negara Eropa, mereka sedang krisis bahan pangan, mereka krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina. Tapi ketika musim dingin, permintaan akan bahan pangan dan juga akan energi justru akan meningkat ke depannya. That's why ini menjadi tantangan baru untuk Eropa. Nah, kalau kita lihat dikit ke China ini sebenarnya sudah sempat recovery ya, sudah sempat reopening saat ini perekonomiannya, dan di sini global mengharapkan bahwa reopening China ini dapat menjadi salah satu balancer atau penyeimbang bagi resesi di global. Kenapa? Karena China ini merupakan salah satu negara yang memiliki peran sangat penting di global. Jadi kalau kita lihat 2 tahun kemarin kan China ini mereka sempat di lockdown atau zero COVID policy. Jadi ketika zero COVID policy itu China memang perekonomiannya terganggu Bapak Ibu dari sisi ekspor impor, mereka pun juga jadi sangat rendah. Nah, tapi di sini ketika China sudah melakukan opening, diharapkan bahwa supply demand atau ekspor impor dari China ini bisa bangkit kembali. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi Indonesia, mungkin Indonesia ini overall beritanya baik, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lihat good domestic policy, walaupun di globalnya sedang kacau ya, Bapak Ibu, di sini kalau kita lihat. Dan kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah kita pun so far berjalan dengan pertumbuhan perekonomian kita, jadi on track dengan pertumbuhan perekonomian kita, Bapak Ibu. Dan di sini kalau kita lihat mungkin ke kelas asetnya ya, dari sisi equity atau saham, di sini kita masih cukup optimis terhadap saham kita sampai akhir tahun. Kenapa? Karena di sini kita masih riding on reopening momentum. Dan juga memang kalau di sini kita lihat, di kuartal 4 ini ada beberapa sektor yang menurut kita masih seksi ya Bapak Ibu, yaitu sektor perbankan, sektor mining, dan juga infrastruktur. Nah, kalau misalnya kita lihat juga dari sisi obligasi itu sebenarnya udah boleh cukup menarik buat kita masuk, tapi risikonya pun masih ada. Risikonya dari mana? Risikonya dari kenaikan suku bunga Bank Indonesia dan juga keluarnya asing dari pasar obligasi kita. Itu jadi kenapa kalau kita lihat belakangan ini di tahun 2022, kalau Bapak Ibu ada main di obligasi itu pasti performance-nya lagi lagging di tahun ini. Itu karena ada risiko-risiko tersebut. Nah, kalau risiko saat ini di 2020 untuk di kuartal 4 pertama-tama kita melihat bahwa geopolitik Rusia Ukraina itu akan tetap menjadi risiko utama di global. Dan kedua, ini mungkin ada risiko yang menurut kita nggak terlalu signifikan ya, yaitu collapse-nya big financial institutions. Mungkin kalau kita lihat salah satunya Credit Suisse. Credit Suisse itu sempat dibilang terancam menjadi Lehman Brothers kedua, terancam akan terjadi seperti krisis 2008 kedua. Tapi kalau kita lihat ini less likely ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena setelah kita pelajari Credit Suisse itu kan memang dia investment bank ya. Memang ketika kemarin ini mereka ada beberapa investment house-nya, partner mereka itu default, yang menyebabkan akhirnya portofolio mereka jadi loss. Dan juga dengan perlambatan perekonomian di Eropa, ini menyebabkan resiko investasi dari Credit Suisse pun jadi tinggi, all time high. Gitu. Jadi di situ pun kalau misalnya kita mempelajari dari sisi company-nya, Credit Suisse itu pertama mereka udah mulai restructuring untuk perbaikan dari portofolio mereka. Dan kedua, kalau kita analisa dari rasio likuiditasnya mereka tuh masih tergolong sehat. Gitu. Jadi LCR mereka, kalau kita lihat kan batas normal perusahaan itu yang sehat di 100%, tapi kalau kita lihat Credit Suisse masih di 191%. Jadi kalau bisa dibilang ini akan terjadi Lehman Brothers kedua sih, menurut kita less likely, Bapak Ibu. Gitu. Nah, mungkin untuk global story dulu, pertama-tama kita bahas di sini, pastinya kita mau bahas sih apa hal yang menjadi penyebab utama dari krisis global ini. Jadi ini beberapa data yang menurut kita menjadi fakta utama, Bapak Ibu, kenapa terjadi krisis ketika perang Rusia dan Ukraina. Nah, jadi kalau kita lihat, Rusia dia itu adalah salah satu produsen dari oil terbesar di dunia. Dia itu memiliki ranking nomor 3 terbesar di dunia, dengan share-nya itu sekitar 11%. Sedangkan kalau misalnya kita lihat untuk dari beberapa komoditas lain dari natural gas, mereka itu produsen nomor 1, palladium nomor 1, untuk oil mereka itu eksporter nomor 2 dan produsen nomor 3, dan untuk coal mereka pun juga nomor 6 di dunia. Itu. Sedangkan kalau kita lihat dari Ukraina ini salah satu supplier bahan pangan terbesar di dunia. Jadi dari sisi sunflower atau biji bunga matahari mereka nomor 1, kentang mereka nomor 3, jagung nomor 4, dan gandum nomor 5 terbesar.
untuk eksporter dan produsennya. Dan kalau kita totalkan dari market share biji-bijian di global, Rusia dan Ukraina itu memiliki market share sekitar 25% dari total biji-bijian di dunia. Jadi nggak heran Bapak Ibu kalau kita lihat ketika perang Rusia dan Ukraina ini menyebabkan krisis bahan pangan dan juga energi di global. Akibat dari perang itu, kalau misalnya kita lihat di sini, akibat dari krisis itu adanya kenaikan inflasi yang cukup signifikan nih. Mungkin kalau kita lihat di sini, kita ada data dari inflasi Amerika dan juga inflasi Eropa per bulan Agustus. Kalau kita lihat di sini, inflasinya itu kalau di Amerika itu udah 8,3, itu di bulan Agustus, tapi yang terbaru udah 8,2, udah ada sedikit koreksi. Peak-nya itu kapan? Peak-nya itu di bulan Juni, 9,1%. Tapi sekarang udah ada sedikit koreksi, ini sejalan dengan kenaikan suku bunga yang sangat signifikan. Nah, mungkin kalau kita lihat sedikit, kalau dari sisi Eropa itu mereka masih terus naik ya Bapak Ibu inflasinya. Sekarang udah di 10%, dan ini jadi salah satu tantangan utama yang sangat berat bagi Eropa, karena inflasi ini bisa dibilang salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Jadi kalau kita lihat di sini juga, core CPI atau inflasi inti. Jadi inflasi inti itu adalah inflasi yang tidak menghitungkan bahan pangan dan energi. Dari sisi Amerika itu hanya di 6,3, sedangkan dari sisi Eropa itu hanya di 4,8. Ini berarti apa? Ini berarti memang inflasi yang terjadi di Amerika dan Eropa atau bahkan terjadi di global itu lebih disebabkan karena kenaikan harga bahan pangan dan energi atau disebabkan karena perang Rusia dan Ukraina. That's why kalau kita lihat di sini, ini adalah breakdown dari kontributor inflasi di Amerika per bulan September. Kita lihat di top 5-nya, top 6 deh, top 6. Itu yang pertama airfare. Airfare itu jadi kontributor terbesar. Kenapa? Karena harga aftur naik. Households energy, gasoline, food at home, transportation, dan pet products. Itu jadi kontributor terbesar. Nah, ini kan semua tentunya berasal dari kenaikan harga bahan pangan dan juga kenaikan harga energi. Gitu. Jadi memang turunan dari bahan pangan dan turunan jadi energi ini jadi kontributor utama untuk kenaikan inflasi di Amerika dan Eropa. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya forecast dari Bahana sendiri kita sudah melihat kemungkinan untuk suku bunga Amerika itu bisa mencapai ke angka 6-7% di akhir tahun. Ekspektasi kita sejalan dengan kenaikan suku bunga yang sangat signifikan. Nah, kalau ditanya kapan kembali ke normalnya, kita expect kembali ke normal di angka 2%-an itu sekitar 2024. Nah, kalau di 2023 itu sekitar berapa akhir tahunnya? Kita expect ada di sekitar 3-4%-an. Nah, ini kalau kita lihat, jadi ini data konsensus Bapak Ibu, data konsensus untuk Fed rate atau suku bunga dari Central Bank Amerika. Ini yang putus-putus ini adalah konsensus di bulan Juni, dan yang warna biru ini adalah konsensus di bulan September. Overall, kalau kita lihat selama 3 tahun ini, konsensus ini lebih hawkish atau lebih agresif untuk menaikkan suku bunga ekspektasi mereka. Jadi kalau kita lihat untuk di 2022, ekspektasi dari konsensus sendiri untuk suku bunga Amerika itu hanya di sekitar 3,5%. Tapi di bulan September itu mereka lebih hawkish, ekspektasi mereka bahkan bisa menyentuh ke 4,5% untuk suku bunga Amerika. Dan di 2023, bahkan mereka lebih agresif lagi, ini bisa mencapai ke 5% paling agresifnya untuk suku bunga Amerika. Jadi di 2023 itu sekitar 4,5-5%. Dan untuk di 2024 ini baru akan sedikit diturunkan. Walaupun lebih agresif, tapi udah ada sedikit penurunan untuk ekspektasi dari konsensus. Jadi mungkin di 2024 ekspektasi kita baru suku bunga Amerika atau Fed rate akan diturunkan. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya Bapak Ibu, ini data dari perbandingan antara Fed rate dan BI rate. Jadi suku bunga Amerika dengan suku bunga Bank Indonesia. Bank Indonesia yang warna merah tua, Amerika yang warna pink. Kalau kita lihat spread-nya atau gap-nya itu sudah semakin tipis. Saat ini sudah hanya sekitar 1%. Dan itu bahkan sebelum-sebelumnya itu bahkan bisa di atas 8% untuk spread-nya. Tapi sekarang semakin tipis, dan di sini kalau kita lihat, kenaikan dari Fed rate ini akan menjadi push factor bagi BI rate untuk menaikkan suku bunga. Jadi semakin agresif The Fed untuk menaikkan suku bunga, begitupun BI juga harus semakin agresif. Mereka mau nggak mau harus ikut menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena ibaratnya gini, kalau misalnya sampai akhir tahun ternyata Fed rate itu ada di 4,25 dan BI belum menaikkan suku bunga juga, jadi Fed rate ada di 4,25 dan BI masih stay di 4,25, itu akan menjadi sangat tidak baik untuk investment market di Indonesia. Kenapa? Karena ibaratnya gini, ada 2 negara, BI dan Bank Indonesia dan Amerika,
Amerika itu memiliki credit rating itu double A, BI itu di triple B. Kalau misalnya kita lihat mereka bisa generate return yang sama-sama 4,25, otomatis investor akan pilih yang lebih aman, tentunya Amerika dibandingkan Indonesia. Karena kalau kita lihat dari sisi credit ratingnya Amerika itu lebih tinggi. That's why di sini kita percaya BI juga akan ikut menaikkan suku bunga. Ekspektasi kita berapa? Ekspektasi kita sampai akhir tahun itu menyentuh ke angka 5%, 5%, dan kemungkinan tahun depan itu juga masih akan mengikuti perkembangan dari Fed rate. Jadi ekspektasi kita ada sekitar 5-5,5% untuk BI rate di tahun 2023. Nah, jadi kalau kita lihat ini data update dari suku bunga di beberapa negara di dunia, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita di sini, kita lihat ke beberapa aja ya. Di sini UK udah naik 200 basis poin sejak awal tahun, US udah naik 300 basis poin atau 3% sejak awal tahun. Ekspektasi kita berapa sampai akhir tahun? Ekspektasi kita itu bisa mencapai ke 4,25 atau 4,5 untuk Fed rate. Jepang ini menariknya mereka masih belum menaikkan suku bunga. Jadi kalau kita lihat Jepang itu kan suku bunganya minus ya. Minus ini berarti apa? Minus ini berarti kalau kita invest di deposito di bank di Jepang, itu kita malah berkurang uang. Kenapa? Karena behavior masyarakat Jepang itu ya memang mereka nggak suka konsumsi. Mereka lebih suka savings dan investing. That's why pemerintah Jepang atau Bank of Japan, mereka masih membuat suku bunganya menjadi minus supaya mendorong masyarakatnya untuk konsumsi. Gitu. Dan kenapa mereka masih belum menaikkan suku bunga? Karena mereka mau mempertahankan bond yield dari Jepang, jadi atau indeks imbal hasil dari obligasi Jepang. Jadi seperti yang kita tahu ya, Bapak Ibu, masyarakat Jepang itu kan mereka mayoritas lebih banyak yang lanjut usia ya. Bahkan adult diaper itu lebih laku dibandingkan baby diaper di Jepang. Nah, masyarakat yang lanjut usia itu mereka itu lebih banyak invest di obligasi Jepang, jadi government bonds Jepang. Dan ketika sekarang trennya asing lagi keluar, lagi net outflow dari obligasi Jepang, pemerintah nggak mau masyarakatnya mengalami kerugian. That's why pemerintahnya ini, Bank of Japan, mereka terus mencetak uang dan digunakan untuk membuyback bonds yang beredar di Jepang, untuk menjaga bond yield-nya supaya stabil, nggak terus naik. Jadi salah satu impact-nya apa yang terlihat jelas, salah satu impact-nya itu bisa kita lihat Japanese yen tahun ini lagi melemah banget. Itu salah satu impact karena Jepang terlalu banyak mencetak uang. Jadi mata uangnya terdepresiasi. Gitu. Kalau Eropa udah menaikkan 1,25% sejak awal tahun, yang sebelumnya mereka selalu mempertahankan di 0 untuk suku bunganya selama lebih dari 1 dekade terakhir, tapi akhirnya mau nggak mau mereka harus menaikkan suku bunga cukup agresif. China mereka masih menurunkan suku bunga terakhir. Kenapa? Karena efek dari zero COVID policy mereka yang menyebabkan perekonomian mereka terganggu, terhambat, dan sehingga mereka masih harus melakukan quantitative easing. Salah satunya dengan menurunkan suku bunga. Kalau Bank Indonesia, kita yang terbaru udah menaikkan 0,75% atau 75 basis poin. Ekspektasi kita untuk 2022 itu akhir tahun mungkin sekitar 5%. Kalau sampai tahun depan bisa mencapai ke 5,5%. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu nggak kenal ini siapa, ini adalah Pak Jerome Powell. Pak Jerome Powell itu adalah gubernur dari The Fed, atau bisa dibilang kalau di Indonesia itu seperti Pak Peri Warjio-nya. Nah, di sini Pak Jerome Powell itu kita sempat mempelajari behavior dari Pak Jerome Powell dan The Fed. Jadi kalau kita lihat di 2021, ketika inflasi Amerika sudah mulai naik, Pak Jerome Powell bilang ke media bahwa inflation is transitory, inflasi itu sifatnya hanya sementara saja. Dan akhirnya Amerika tetap mencetak uang untuk quantitative easing. Tetapi memasuki di kuartal 1 2022, ketika ternyata inflasi sudah semakin tinggi dan The Fed menyadari bahwa inflasi ini sifatnya tidak sementara atau not transitory, akhirnya The Fed cukup panik dengan bereaksi dengan cara menaikkan suku bunga dengan sangat agresif. Tuh. Dan memasuki kuartal 2 2022, bisa dibilang The Fed sendiri juga bisa dibilang agak give up. Kenapa? Karena Pak Jerome Powell bilang ke media bahwa The Fed ini akan bergerak based on data inflasi yang keluar setiap bulannya. Jadi kalau ditanya The Fed mau ngapain, mereka juga nggak tahu. Jadi akhirnya mereka melakukan cara, mereka pantau data inflasi setiap bulan, dan itu yang akan menjadi pertimbangan mereka atau acuan mereka untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Gitu. Dan so far inflasi masih tinggi, ya that's why kalau misalnya kita lihat, kita ekspektasikan juga The Fed akan masih tetap agresif untuk menaikkan suku bunga.
Dan Pak Jerome Powell ini juga udah confirm, beliau bilang bahwa fokus utama dari The Fed saat ini adalah untuk membalikan inflasi ke normal atau ke angka 2%-an. Jadi that's why data inflasi yang keluar setiap bulannya itu akan menjadi pertimbangan bagi The Fed untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang inflasi, tentang resesi, Bapak Ibu, resesi ini sebenarnya sudah ada sedikit sinyal-sinyalnya loh. Jadi selain waktu itu CEO dari JP Morgan, beliau bilang bahwa ekspektasi beliau 6-9 bulan lagi Amerika akan crash resesinya. Tapi ternyata Joe Biden bilang resesi itu tidak akan terjadi di Amerika. Tapi jadi beliau bilang bahwa pelemahan perekonomian terjadi ini memang karena efek dari kenaikan suku bunga yang sangat signifikan. Karena sebenarnya kalau dari sisi pertumbuhan perekonomian, Amerika itu bagus loh katanya. Tapi kalau kita lihat dari orang market nih langsung nih, dari CEO JP Morgan, beliau bilang Amerika itu ekspektasi 6-9 bulan lagi akan resesi. Atau bahkan sebenarnya seperti yang tadi saya bilang, Amerika itu technically udah masuk dalam resesi. Karena dia 2 kali berturut-turut, GDP-nya udah minus. Dan di sini kalau kita lihat di konsensus sendiri udah ada sinyal tanda-tanda sinyal nih buat perkiraan dari pasar atau perkiraan konsensus akan terjadi resesi di Amerika. Jadi kalau kita lihat back again ini kalau misalnya putus-putus ini untuk di bulan Juni konsensusnya, yang biru ini di bulan September. Nah ini adalah data prediksi untuk GDP untuk atau pertumbuhan perekonomian di Amerika untuk 2022 dan 2023. Ekspektasi konsensus untuk 2022 yang tadinya GDP Amerika itu diekspektasikan 1,5 sampai 2%, itu turun jadi 0 sampai 0,5% aja untuk GDP-nya. Bahkan untuk 2023 juga turun ya, yang tadinya sekitar 1,5 sampai 2,5 itu turun jadi hanya 1 sampai 1,5% aja untuk GDP Amerika. Dan bahkan hal ini sudah dikonfirm oleh IMF, di mana IMF sendiri minggu lalu udah keluar datanya ya Bapak Ibu. Amerika itu diekspektasikan untuk tahun depan itu GDP-nya yang tadinya 1,6 direvisi menjadi 1%. Lalu Eropa yang lebih parah, Eropa itu diekspektasikan tahun depan GDP-nya yang tadinya 3,1% turun jadi hanya 0,5%. Kalau Indonesia kita masih cukup oke. Indonesia itu yang tadinya diprediksi di 5,2%, tahun depan diprediksi hanya turun sekitar 0,2%, jadi 5%. Jadi bisa dibilang kita masih cukup oke untuk dari sisi GDP, dan bahkan IMF juga bilang bahwa Indonesia akan menjadi salah satu titik cerah untuk gelapnya resesi di tahun depan. Gitu. Jadi ketika negara-negara di global sedang suffer karena resesi, karena Rusia, Ukraina, tapi Indonesia itu kita justru malah menikmati Rusia, Ukraina. Jadi karena akibat perang Rusia, Ukraina, kita malah mendapatkan banyak sekali demand untuk komoditas kita, khususnya batu bara. Nah, next-nya ini untuk data unemployment rate atau pengangguran Bapak Ibu di Amerika. Jadi juga konsensus melihat bahwa tingkat pengangguran di Amerika itu akan semakin meningkat. Jadi yang awalnya konsensus di bulan Juni itu sekitar 3,6 sampai 3,7 untuk unemployment di Amerika, ekspektasi mereka untuk di bulan September itu naik ke 3,8 sampai ke 3,9%. Begitupun juga di 2023, ekspektasi konsensus untuk tingkat pengangguran di Amerika yang terjadi 3,8 sampai 3,9 itu pun naik mencapai ke 4,5% untuk penganggurannya. Nah ini kita lihat memang menjadi salah satu tanda-tanda atau sinyal-sinyal akan terjadinya resesi. Jadi market memang sudah mengekspektasikan kemungkinan adanya resesi di Amerika. Yang berikutnya, kalau kita lihat dari data sektorialnya pun udah ada tanda-tanda pelemahan perekonomian. Ini bacanya gampang Bapak Ibu, jadi kita nggak perlu lihat angkanya, kita lihat warnanya aja. Kalau lihat warnanya, yang merah berarti jelek, hijau berarti bagus. So far di Amerika di 2022 itu hampir semuanya sudah merah. Dari sisi consumer sentiment, purchasing managerial index, consumer confidence, retail and auto sales, dan property sales itu semuanya sudah melemah. Memang ini menjadi salah satu tanda akan terjadi resesi juga di Amerika. Dan ini salah satu efek dari perang Rusia-Ukraina dan juga efek dari kenaikan suku bunga yang signifikan. Kalau kita lihat juga dari sisi Eropa itu dia sektorilnya juga melemah Bapak Ibu kalau kita lihat. Tapi kalau Eropa ini memang dia karena efek langsung, kena impact langsung dari perang Rusia dan Ukraina. Makanya perekonomian mereka juga melemah dan mereka juga terancam resesi.
Nah, mungkin itu Bapak Ibu untuk global story-nya. Mungkin next-nya saya mau lanjut untuk ke domestic story. Jadi untuk domestic story pertama pastinya kita mau bahas dari inflasi dulu nih. Kalau inflasi saat ini Indonesia itu sudah di 5,95% per bulan September. Ini ada kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan bulan Agustus itu sekitar 4,69%. Kenapa bisa naik signifikan? Tentunya ini tidak lepas dari kenaikan harga BBM, khususnya BBM subsidi. Dan memang kalau kita lihat di sini, transportasi itu menjadi kontributor terbesar dari inflasi di Indonesia. Walaupun harga pangan sudah sedikit menurun, tapi karena impact dari atau kontribusi dari transportasi yang sangat tinggi menyebabkan memang inflasi di Indonesia menjadi sangat tinggi kembali. Jadi pertumbuhannya sangat signifikan. Dan ini akan menjadi salah satu push factor juga untuk Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga. Jadi selain ada dorongan dari Fed rate untuk menaikkan suku bunga, dari inflasi pun juga kita sudah masih harus menaikkan suku bunga. Memang angkanya belum sebesar seperti Amerika dan Eropa, tapi ini sudah cukup tinggi untuk angka inflasinya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya perekonomian Indonesia juga sudah mulai growing ya. Jadi kalau kita di sini dari sisi kredit ini yang warnanya merah tua, kredit kita ini sudah bertumbuh dari minus 3,8%, sekarang udah ke 10,5%, hampir mendekati normal. Dari sisi deposito pun, deposito kita masih cukup tinggi Bapak Ibu. Memang sudah ada sedikit penurunan belakangan ini, cuma masih rate-nya masih sangat tinggi untuk deposito, penempatan deposito. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya mungkin kalau ada Bapak Ibu yang suka main di deposito, main menempatkan dana di deposito di bank, mungkin saat ini rate-nya masih sangat rendah. Atau mungkin kalau misalnya Bapak Ibu perhatiin, dari awal 2020 sampai sekarang itu masih ada sedikit penurunan rate. Kenapa? Karena likuiditas dari perbankan dan Bank Indonesia itu masih sangat banyak. Rata-rata ada di sekitar 200 triliun, tapi memang saat ini likuiditasnya masih sangat tinggi, masih sekitar 400 ribuan, dan that's why kalau kita lihat rate deposito pun juga masih rendah sampai saat ini. Itu ekspektasi kita biasa itu pattern-nya ya, kalau misalnya untuk deposito ketika BI naikkan suku bunga itu masih ada lag sekitar 2-3 bulan untuk rate depositonya ikut naik ke menyesuaikan dengan BI. Tapi so far dari sisi liquidity udah ada sedikit penurunan kok Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari sisi kredit kita udah mulai tumbuh kembali. Nah, ini bacanya gampang Bapak Ibu, nggak usah pusing. Jadi saya bantu jelaskan. Yang warna merah ini adalah kontribusi dari ekspor to GDP kita. Jadi kontribusi dari ekspor terhadap pertumbuhan perekonomian kita. Yang warna merah. Yang balok ini adalah data domestic demand atau pertumbuhan permintaan domestik kita. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ekspor to GDP kita dari 2020 ke 2022 itu tumbuhnya sangat signifikan. Ini tentunya tidak lepas dari permintaan ekspor kita, khusus di komoditas kita yang sangat tinggi di 2022 ini. Dan ini juga karena pertumbuhan perekonomian kita yang menyebabkan permintaan domestik kita jadi tumbuh kembali, Bapak Ibu. Dan bisa dibilang bahwa ke depannya Indonesia masih akan tetap bertumbuh, baik itu dari sisi ekspor to GDP dan juga permintaan domestik. Dan ini kenapa kita lihat bahwa Indonesia ini pertumbuhannya cukup baik, cukup stabil ya Bapak Ibu, di saat negara-negara lain pada suffer, pada krisis, tapi Indonesia kita malah masih bertumbuh dengan cukup baik. Dan ini juga datanya juga gampang Bapak Ibu dibacanya. Jadi kayak merah tua ini adalah perbandingan antara IHSG dibandingkan dengan S&P. IHSG atau Indeks Saham Indonesia dibandingkan dengan S&P atau Indeks Saham Amerika. Kalau naik berarti IHSG itu lebih bagus performance-nya. Tapi kalau turun berarti IHSG itu lebih lemah atau kalah performance-nya dibandingkan dengan S&P. Nah, ketika sebelum 2010, ketika ekspor kita masih sangat tinggi, Bapak Ibu, ini performance jadi dari IHSG kita itu mengalahkan S&P. Jadi kalau misalnya kita lihat yang vertikal ini adalah data dari current account kita, perbandingan antara ekspor dan import. Kalau naik ke atas berarti ekspor kita lebih banyak, kalau turun ke bawah berarti importnya malah lebih banyak. Nah, sekali lagi ketika 2010, sebelum 2010, ketika ekspor kita masih lebih banyak, performance IHSG itu mengalahkan S&P, Bapak Ibu. Dan ketika memasuki 2010, ketika konsumsi kita mulai tinggi, baik itu dari sisi elektronik, kendaraan, kita sudah mulai banyak ekspor ya, atau bahkan komoditas, bahkan kita ekspor, ini menyebabkan performance IHSG itu justru malah kalah dibandingkan dengan S&P.
gitu. Tapi kalau kita lihat sejak 2021 itu ternyata kita ketika ekspor kita mulai kembali bangkit, kita mulai mencatatkan net ekspor dibandingkan net import, itu performa ISG akhirnya kembali bangkit, kita kembali mengalahkan atau mengoutperformkan S&P atau indeks saham Amerika. Dan ekspektasi kita sejalan dengan kita lihat di tahun depan, perang masih akan berlanjut, kita expect permintaan terhadap komoditas kita masih tinggi. Ini kita mengekspektasikan kemungkinan Indonesia pun juga masih akan tetap baik untuk dari sisi performance ISG, begitupun juga dengan sisi ekspor. Nah, berbicara tentang ekspor, ini mungkin kalau kita lihat ini ada data ekspor di Indonesia, Bapak Ibu. Ini selama 10 tahun terakhir, dari 2012 sampai 2022. Ketika di 2022, ekspor kita itu tumbuhnya sangat signifikan. Ini tentunya tidak lepas dari mineral fuels, yaitu batu bara kita, animal or vegetable oils, yaitu CPO kita, dan iron and steel, yaitu nikel yang paling banyak diekspor saat ini, kalau iron and steel. Dan menariknya berbicara soal nikel, dulu iron and steel kita atau nikel kita itu hanya memasuki top 28 atau top 37 dari top ekspor kita. Tapi sekarang, 3 tahun terakhir udah masuk ke top 3 dari ekspor kita. Ini tentunya tidak lepas dari maraknya produksi dari EV di global. Jadi dari sini pun kita lihat dari sisi ekspor nikel kita sangat besar, dan seperti yang kita tahu, Indonesia itu memiliki pasokan sekitar 20-25% terhadap nikel di dunia. Pak Jokowi pun mau memanfaatkan momentum ini untuk menambahkan foreign dan domestic direct investment kita. Dan that's why target dari investor asing yang masuk Indonesia atau investor domestik yang invest di infrastruktur Indonesia pun dinaikkan, ditingkatkan. Tuh. Dan ini nggak heran juga Bapak Ibu, kita lihat di berita ya, Pak Jokowi, Pak Luhut itu udah ketemu sama Elon Musk, lalu ketemu sama LG, ketemu sama VW untuk bernegosiasi mengenai investasi EV di Indonesia. Dan that's why juga kita lihat Pak Jokowi itu cukup agresif untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ini tentunya tidak lepas dari untuk mendukung investasi asing di Indonesia. Nah, ini data real sektor di Indonesia atau sektor real di Indonesia, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lihat, bacanya juga sama, hijau berarti bagus, merah berarti jelek. Nah, kalau kita bandingin tadi sama Amerika dan Eropa di 2022 itu hampir semuanya merah. Tapi kalau untuk di Indonesia di 2022 kita malah hampir semuanya hijau atau membaik. Padahal ketika COVID kita hampir semuanya merah. Kita nih suffer loh ketika COVID. Tapi sekarang kita udah back to normal, atau bahkan bisa dibilang lebih baik dibandingkan normal. Dan kalau kita di sini bahkan mobilitas masyarakatnya nih yang mobility itu sudah di atas 100. Ini berarti apa? Ini berarti masyarakatnya sudah lebih aktif dibandingkan periode sebelum COVID. Jadi nggak heran Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang, kalau misalnya Bapak Ibu ke jalanan, lihat jam pulang kerja khususnya, itu jalanan sudah lebih macet dibandingkan sebelum COVID. Karena masyarakatnya sudah lebih aktif dibandingkan sebelum COVID. Dan terakhir ini perbandingan antara data kelas aset di Indonesia dengan di negara-negara lain, Bapak Ibu. Ini datanya per 7 Oktober ya. Jadi kalau misalnya kita di sini, IDR kita memang sedikit terdepresiasi dibandingkan dengan USD, tapi kita masih salah satu top performer. Yang paling parah di sini apa? Yang paling parah ini XBT. XBT itu adalah Bitcoin. Yang kedua adalah Japanese Yen. Japanese Yen kenapa bisa parah? Karena seperti yang tadi saya bilang, karena Jepang ini terlalu banyak mencetak uang untuk membuyback bonsai yang menyebabkan akhirnya Japanese Yen terdepresiasi cukup dalam dibandingkan dengan USD. Kalau dari bond yield, ini bond yield-nya yang terbaru sebenarnya udah di 7,4-an ya Bapak Ibu. 7,4-an itu sebenarnya udah cukup menarik buat kita masuk. Jadi dari sisi imbal hasil obligasi, Indonesia juga salah satu yang paling menarik ya untuk kita investasikan dari kepala 7. Dan tapi kalau kita lihat, kalau investasi di obligasi sekarang itu masih ada resikonya. Baik lagi resikonya tentunya dari kenaikan BI rate atau suku bunga Bank Indonesia. Kalau BI rate naik, itu harga pasaran obligasi tentunya akan koreksi. Kalau dari sisi saham, equity kita juga salah satu top performer dibandingkan dengan indeks lainnya. Di sini yang paling nomor 1 adalah Brazil. Kenapa? Karena Brazil itu waktu itu drop-nya atau
koreksinya itu paling dalam, salah satu yang paling dalam, sangat jauh, sangat signifikan ya. Jadi begitupun akhirnya mereka naiknya juga cukup oke. Nah, tapi kalau dari sisi JCI atau ISG kita justru kita malah menang dibandingkan indeks-indeks lain. Di sini ada India, Thailand, Jepang, Malaysia, China, Eropa, Amerika, dan Asia Pasifik. Dan kondisi komoditi mungkin kita bahas yang top 2-nya aja yang paling signifikan. Yang pertama gas price. Gas price itu kenaikannya udah 151% sejak awal tahun. Bahkan ini udah ada koreksi ya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kenaikan ini nggak heran kalau kita lihat harga gas atau harga bensin di global itu naik semua. Kalau dari sisi batu bara, kenaikannya pun juga cukup signifikan di 135% sejak awal tahun. Ini pun juga udah ada penurunan yang sangat signifikan, yang tadinya sempat di 200%. Dan that's why kita lihat perusahaan-perusahaan coal, perusahaan-perusahaan batu bara di tahun ini itu mereka lagi sangat bagus. Mungkin kalau Bapak Ibu main saham bisa dilihat harga sahamnya lagi pada naik semua dan bahkan mereka membagikan dividen yang sangat besar. Karena memang dari sisi revenue mereka spiking dengan cukup signifikan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu untuk market update-nya. Apakah ada pertanyaan dulu? Oke, untuk Bapak Ibu jika ingin bertanya bisa diketikkan di kolom chat. Nanti akan kita coba Ya, ulas. Oke, nah mungkin kalau lihat dari pemaparan tadi, kalau lihat pergerakan USD IDR ini kan sudah naik juga ya, ya, Jason ya. ya. Jadi 15.500 nih kalau lihat terakhir. Apakah dengan rupiah yang melemah ini bisa menjadi faktor risiko terhadap pasar ke depan gitu? Apakah itu atau sebenarnya ini masih normal sekali gitu ya dengan kondisi DXY atau dolar yang masih kuat gitu ya dibandingkan dengan mata uang yang lain yang mungkin di sebelah kiri ini juga sudah Oke, dicantumkan. oke, oke. Kira-kira gimana? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya memang kalau untuk penguatan DXY pun juga masih ada Pak Manuel room-nya masih ada. Kenapa? Karena The Fed masih mau menaikkan suku bunga dengan cukup signifikan, mungkin sekitar 1% sampai 1,25%. Itu pun akhirnya menyebabkan room DXY naik pun juga masih ada. Tapi di satu sisi, kalau dari sisi IDR kita ini cukup solid ya, walaupun ada sedikit depresiasi. Kenapa? Karena dari sisi import kita terus mencatatkan ekspor impor kita masih terus mencatatkan net ekspor beberapa bulan terakhir bahkan lebih dari 1 tahun terakhir ini menyebabkan IDR kita cukup kuat dan kita masih memiliki foreign reserve yang cukup oke untuk menjaga IDR kita. Jadi foreign reserve kita itu bisa digunakan atau bisa kita jual biasanya kalau misalnya kita lihat IDR kita itu udah mulai melemah dibandingkan dengan USD. Itu bisa kalau kita lihat sebenarnya kalau dari sisi resesi nanti ya, ketika resesi harusnya IDR bakal lebih ada penguatan. Kenapa? Karena dari sisi import kita, dari sisi ekspor kita masih ada ekspor yang cukup oke ke depannya. Kita ekspektasikan sih seperti itu sih. Jadi mungkin menurut kita kalau menyentuh angka 16.000 atau mungkin bahkan 20.000, banyak yang bilang 20.000 itu less likely. Karena dari sisi domestik kita, dari sisi trading ekspor impor kita dan foreign reserve kita masih cukup kuat. Tuh. Oke, ada perkiraan untuk nilai tukar USD ADR? Kalau tadi sempat di awal slide sepertinya ada ya, tapi mungkin untuk tahun ini ya, kalau tahun depan belum ada atau sudah ada sih. Kalau untuk tahun depan sih sebenarnya belum ada. Cuma so far Oke. selama saya ngobrol dengan tim investment, kalau misalnya dikatanya kalau misalnya menyentuh angka 16.000 sih sebenarnya less likely sih Pak Manuel. Oke. Paling kalau misalnya ada Oke. koreksi dikit lagi lah gitu. Dan sebenarnya kalau Oke. misalnya banyak yang bilang sekarang waktunya yang oke buat masuk ke USD, kalau kita lihat sih sebenarnya banyak yang bilang juga udah overvalued sih kalau masuk sekarang. Oke. Tuh. Kalau tadi di skenario kalau nggak salah base case-nya itu di 15.200 ya untuk Ya, tahun ini 15 mungkin 2. Cuma kayaknya kita lebih ya ya masuk ke bear case-nya sih. Tadi bear case-nya ya. bear case-nya Oke. tuh ini. Ya, 15.2 sampai 15.2 sampai 15.9 lah range-nya. Gitu. Oke, 15.2 sampai 15.9 ya. Oke. Oke, tadi kalau untuk obligasi bisa dilihat cukup menarik ya yield-nya meskipun mungkin risiko masih ada, tapi Ya, dengan yield 7% kalau misalkan investor mau beli dan pegang sampai jatuh tempo saya kira juga
cukup menarik ya, atau mungkin time Yes. horizon lebih panjang ya, kira-kira gitu ya. Yes, paling betul sih kalau misalnya untuk di bonds better masuknya jangka pendek dulu, yang mungkin yang paling Hmm, 1 sampai 3 tahun, dan itu ya. pun better di hold sampai mature, jangan di trading kan, karena pasti ketika nanti BI naikin suku bunga itu bakal koreksi harga pasarannya gitu. Oke. Ya, ya. Nah, kalau untuk ini tadi saya langsung kamu ke pertanyaan. Oke. Mungkin nanti setelah ini kita bisa bahas soal reksadananya. Mungkin kita Oh yang ya, ke boleh. ekonomi dulu. Bagaimana pengaruh pengalaman? Ini ada pertanyaan juga nih. Bagaimana pengaruh pelemahan Oke. rupiah terhadap dolar untuk ekonomi di 2023? Ini dari Mas Doni Setiowibowo Iya, ya. Oke. Oke, iya. thank you pertanyaan Mas Doni. Jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia, mungkin tadi seperti yang saya bilang ya, sebenarnya kalau misalnya lihat pelemahan yang lagi, roomnya udah nggak gitu besar, paling kita expect masih di bawah 15.900. Nah, di situ pengaruhnya sebenarnya nggak gitu besar sih Mas Doni ya, karena kalau kita lihat walaupun dolar terus menguat, itu yang lebih suffer tuh malah negara-negara lain. Gitu. Kalau Indonesia kita masih nggak gitu parah pelemahannya. Jadi kalau misalnya kita lihat juga dari sisi ekspor pun mereka udah nggak memperhatikan USD sih, karena mereka lebih memperhatikan kebutuhan mereka sih sebenarnya. Kalau kita lihat negara-negara Eropa seperti Polandia, Jerman, mereka itu sudah pantang-panting sekarang karena musim dingin mereka butuh impor batu bara Indonesia. Gitu. Bahkan yang terbaru Polandia itu mereka baru aja pesan batu bara itu pertumbuhannya udah sampai 2 kali lipat lah dibandingkan sebelum-sebelumnya ekspor batu bara mereka ke Indonesia, impor batu bara mereka ke Indonesia. Itu that's why menurut kita IDR kita masih cukup solid, masih cukup kuat sih sampai tahun depan, dan pengaruhnya pun nggak gitu banyak sih harusnya. Oke, mungkin nyambung ini ke pertanyaan berikutnya nih. Ada Ya, pertanyaan mengenai booming komoditi ya. Memang tahun ini kan tadi sudah disampaikan kita sangat terbantu dengan pergerakan harga gold. Nah, kalau lihat prediksi tahun depan, ekonomi melambat, mungkin gold harganya akan cenderung turun. Nah, apakah ini akan menjadi isu yang negatif buat neraca perdagangan dan juga ekonomi ya, mungkin gitu. ya, oke. Nah, jadi berbicara soal commodity boom ya, sebenarnya kalau misalnya saya ngobrol sama chief ekonomi saya, itu beliau bilang bahwa commodity boom ini akan tetap berjalan, akan tetap terjadi setidaknya sampai perang selesai. Nah, pertanyaannya adalah kapan perang selesai? Kalau kita flashback ke beberapa perang Rusia, itu beliau bilang kalau bisa perang Rusia itu biasa bertahun-tahun, nggak cuma 1 tahun aja. Dan ekspektasinya itu bisa mencapai 3 sampai 5 tahun untuk perang Rusia Ukraina ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari Pak Putin sendiri, beliau pun masih cukup agresif dalam melakukan perang. Bahkan sekarang ini mereka lagi perang-perang misil ya, lagi menembakkan misil ke Ukraina, dan suasananya pun masih cukup panas untuk perang Rusia Ukraina, masih belum ada sinyal-sinyal adanya perdamaian. That's why kita mengekspektasikan komoditi boom pun juga harganya pun masih akan tetap tinggi untuk beberapa waktu yang lama. Gitu. Jadi basically ini based on Oke, perang Rusia Ukraina sih, untuk ditanya kapan harganya koreksi lagi. Gitu. oke, oke. Jadi mungkin relatif akan cenderung turun, tapi masih jauh daripada level Ya, ya, sebelumnya ya, mungkin yes, ya. masih akan tetap tinggi sih. Itu Tapi koreksi pun masih tetap tetap akan ada, tinggi. tapi masih akan tetap tinggi. Ya, which itu masih cukup baik ya buat ekonomi Indonesia ya. Yes, betul. Karena kita Oke, punya terus semua. ya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya nih sebelum kita nanti bahas tentang produknya, bagaimana dengan harga emas? Apakah Oke, view-nya memang kalau emas kan identik dengan hedging ya, komoditi ya? Nah, ya, itu ya. gimana? Nah, sebenarnya kalau misalnya emas kita perhatiinnya kan emas sempat naik, tapi belakangan ini udah mulai turun-turun lagi nih. Emas naik. Kenapa? Karena USD-nya juga menguat. Nah, akhirnya orang banyak yang mulai shifting ke US dollar. Itu. That's why harga emas mulai ada koreksi. Dan kalau kita lihat ke depannya sih, eh, dibandingkan kita masuk ke emas, malah lebih menarik kalau kita langsung ke eh, Indonesia Government Bonds, atau langsung masuk ke Indonesia Domestic Bond. Indonesia Domestic Equity gitu, karena itu lebih menarik dibandingkan emas, karena emas itu kita melihat emas itu sudah mulai nggak terlalu banyak investor yang pegang gitu, paling yang pegang itu sekarang sisanya ini, yang banyak pegang itu Rusia itu foreign reserve kan tadinya kan USD, mereka udah masukin 30% dari USD dipindahin ke gold dulu, tapi itu pun udah lewat trennya.
Jadi udah dipegang. Jadi maksudnya Hmm. ya kalau misalnya kita masuk ke emas, room buat naiknya pun udah nggak gitu banyak sih so far. Dan emang sebenarnya ketika krisis itu kan salah satu investasi yang baik itu kan emas ya sebenarnya kalau kata orang-orang. Tapi kalau kita lihat sekarang yang lebih menarik itu malah USD. Jadi emas lagi nggak gitu menarik gitu. Itu sih. Jadi Ya, ya so betul, far saya buat juga emas mengamati hal kita lagi nggak gitu yang sama. melihat itu sebagai hal yang menarik sih, Pak Jos. Oke, ya. Thank you, Jason. Mungkin kita langsung lanjut ke produk nih ya. Jadi Oh, oke. produknya Bahana nih apa nih yang diunggulkan nih yang bisa jadi Oke. pilihan investasi kita? Oke, jadi berbicara soal produk Bahana nih, Bahana punya dua produk nih saat ini yang cukup oke, ada di Moduit. Yang pertama ini reksadana saham kita, namanya dana ekuitas andalan atau long term capital growth. Jadi di reksadana ini kita itu investasi hampir semuanya ada di saham-saham blue chip atau saham-saham di LQ45. Nah, kalau kita lihat di sini, saat ini produk ini total dana kelolanya itu hampir 570 miliar Bapak Ibu. Dan dari sektor allocation-nya, kita 82% lagi kita banyakin di saham dan cash-nya itu lagi kita banyakin di 18%. Kenapa kita lagi banyakin? Karena melihat kondisi market saat ini lagi sangat volatile. Di sini kita mau menjaga volatilitas dari produknya, akhirnya kita lagi perbanyak cash-nya. Dan juga kenapa kita perbanyak cash? Ini kita masih melihat timing kapan market akan kembali booming lagi, akan kembali uh, bullish lagi gitu. That's why nanti ketika market udah mulai bullish baru kita pakai porsi kita di cashnya ini baru kita beliin ke saham lagi supaya naiknya lebih oke. Nah, kalau dari sisi sektornya pun saat ini sektornya kita cukup well diversified Bapak Ibu. Kita masih mayoritas ada di financial sector, diikuti infrastruktur dan juga mining. Memang ini adalah tiga sektor yang lagi kita overweight di kuartal ini dan ekspektasi kita sektor-sektor ini masih cukup menarik sampai akhir tahun. Finance kenapa menarik? Karena ketika suku bunga naik, itu bank-bank besar ya, big banks itu akan diuntungkan dari si credit rate mereka. Gitu. Itu bisa mengenerate revenue lebih. Kalau dari sisi infrastruktur, kenapa menarik? Karena kalau dari sisi infrastruktur itu, khususnya telco ya, kalau kita lihat telco itu mereka lagi banyak sekali ekspansi. Banyak tower acquisition, banyak merger, itu pun yang menyebabkan yang kita expect di tahun depannya itu juga akan cukup oke untuk mengenerate revenue mereka. Kalau dari sisi mining itu kita melihat kuartal keempat, back again musim dingin ya, sedang melanda Amerika dan Eropa, itu demand terhadap mining khususnya coal di Indonesia masih cukup tinggi, masih bahkan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, karena mereka mendekati musim dingin. Dan juga dari sisi nikelnya, nikel sendiri kita udah melihat banyak banget perusahaan nikel Indonesia udah bekerja sama dengan perusahaan asing. Contohnya MDKA bekerja sama dengan Tesla, begitupun juga ada Antam bekerja sama dengan LG gitu. Jadi project-project itu yang kita expect ke depannya dari mining pun juga masih cukup seksi. Nah, kalau dari top 10 holdings sendiri saat ini kita juga isinya masih saham-saham blue chip Bapak Ibu, saham-saham big cap, dan ini memang sektornya ada di sektor mining, financial sector, terus sama infrastruktur. Tuh. Nah, dari sisi performance-nya juga Bapak Ibu, performance-nya kita juga cukup oke nih, bahkan salah satu yang paling terbaik kalau kita lihat di pasar di industri. Jadi benchmark kita IHSG, kalau misalnya kita lihat performance-nya sejak awal tahun, itu kita bisa generate return 14,3%, IHSG hanya 7%. Satu bulan terakhir ketika market lagi drop, ini per bulan September ya Bapak Ibu. Ketika market lagi drop di bulan September, itu kita bisa generate masih plus 0,1 walaupun marketnya waktu itu minus 1,9. Dan 6 bulan terakhir kita generate 6,6% ketika marketnya minus 0,2%, dan satu tahun terakhir kita bisa generate 17,7%. IHSG hanya 12%. Nah, dari sini strateginya sebenarnya apa yang kita mainkan di sini? Strateginya yaitu kita investasi di value and growth stock. Value stock itu adalah saham-saham big cap yang memang saat ini masih undervalued di market. Kalau growth stock itu adalah saham-saham yang memang kita expect ke depannya itu akan menarik atau akan outperform di market. Dan di sini kita high conviction juga, jadi kita melihat momentum, walaupun saham-saham kita blue chip, tapi kita melihat momentum yang tepat untuk kapan masuk ke saham-saham itu. Gitu. Dan nanti ketika marketnya bullish, kita itu bisa dibilang sebagai bull fund. Ketika marketnya lagi naik, kita akan menempatkan hampir semua porsi kita itu di saham dibandingkan di cash. Tapi kayak memang back again ketika sekarang marketnya lagi sangat-sangat volatile,
naik turun, jadi ya akhirnya kita harus memperbanyak cash. Kenapa? Ini tentunya untuk mengurangi volatilitas atau mengurangi sensitivitas produknya terhadap indeks. Nah, ini mungkin saya ada perbandingannya Bapak Ibu. Ini dana ekuitas andalan dibandingkan dengan beberapa produk lainnya. Ini mungkin produknya kita sebut by kodenya aja ya, kode Bloomberg-nya aja ya produk lainnya. Ini yang BTCWEK adalah dana ekuitas andalan. So far, performance selama 6 bulan, kita salah satu yang terbaik nih Bapak Ibu, kita yang terbaik dibandingkan yang lain dengan gap yang cukup jauh. Ketika yang lain masih minus, kita udah masih generate plus 2% 6 bulan terakhir. Year to date, sejak awal tahun juga kita performance-nya cukup oke Bapak Ibu. Kita bisa generate 11%-an. Ini per data kemarin ya. Nih kita lihat per 18 Oktober. Kita juga bisa generate itu salah satu yang terbaik sejak awal tahun. Nah, that's why kalau misalnya kita bilang produk ini lagi cukup oke performance-nya, dan menariknya adalah portfolio manager ini juga memang adalah portfolio manager baru di Bahana yang beliau ini track record-nya udah cukup well known. Gitu. That's why ketika beliau masuk, performance-nya pun juga ikut terbawa bagus. Gitu. Nah, berikutnya ini reksadana pasar uang kita, Bapak Ibu. Jadi saat ini memang Bahana sendiri kita lagi cukup overweight-nya lebih ke reksadana pasar uang dan reksadana saham, instead of kita tempatkan di reksadana obligasi. Karena obligasi itu masih ada room buat koreksi dari kenaikan suku bunga. Tapi kalau dari sisi pasar uang, ini khususnya pasar uang yang mayoritas ada di deposito, itu tentunya akan diuntungkan ketika kenaikan suku bunga, karena rate mereka akan naik. Nah, jadi kalau bahan dana liquid ini, kita itu lebih dari 80% dari porsi kita ada di deposito, Bapak Ibu. Jadi, that's why kita ekspektasikan ketika BI rate akan terus naik, ini rate-nya juga akan terus naik dari rate return-nya. Saat ini running rate-nya itu sekitar 2,5% net per tahun, atau setara dengan 3% rate deposito gross. Dan produk ini masih mencatatkan zero daily negative return, even ketika pandemi 2020. Jadi, pertumbuhan NAV-nya setiap hari itu selalu naik pelan-pelan, tapi pasti naik. Gitu. Nah, dan juga produk ini adalah salah satu reksadana pasar yang paling besar di industri dengan total AUM-nya di atas 5 triliun rupiah. Dan menariknya adalah ini bisa jadi salah satu sarana parkir. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke dana kita sandalan yang tadi, yang reksadana saham, kalau lagi mau take profit, itu bisa di-switchingkan dulu ke bahannya dana liquid. Jadi ketika market lagi drop, kita masuk ke dana ekuitas andalan untuk serok bawah, tapi ketika nanti marketnya udah naik, kita ada profit, kita take profit dulu, kita switch ke bahannya dana liquid. Gitu. Dan ini pencairannya, kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan pencairan di bahan dana liquid, itu T+1. Jadi kalau misalnya kita cairkan hari Selasa, Rabu akan cair ke rekening. Gitu. Yang so far kalau kita lihat, ini dari portofolionya ya, kita 83% masih deposito, dan sisanya itu kita tempatkan di obligasi korporasi atau obligasi pemerintah yang tenornya kurang dari 1 tahun. Gitu. Dan untuk performance-nya juga kita 1 bulan terakhir ada di 0,2%, dan kita harapkan sejalan dengan kenaikan suku bunga Bank Indonesia di bulan-bulan ke depannya akan mulai naik rate-nya. Nah, mungkin ini ada comparison juga dibandingkan beberapa produk lainnya, dibandingkan reksadana pasar uang lainnya. So far, bahan dana liquid juga kita salah satu yang terbaik ya Bapak Ibu. Kita masih mencatatkan terus positif pertumbuhan NAV-nya setiap hari. Ketika yang lain ada penurunan, ada volatilitas, tapi kita masih terus lurus untuk performance-nya. Begitupun juga kita lihat selama year to date atau sejak awal tahun, kita performance-nya juga terus naik setiap harinya. Dan begitupun juga dengan 1 tahun terakhir, kita performance-nya setiap hari terus ada kenaikan. Nggak ada koreksi, nggak ada volatilitas seperti yang produk lain. Gitu. Mungkin itu sih Bapak Ibu, Pak Manuel untuk produknya.